Shalom, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Like Father, Like Son. Like Father, Like Son adalah sebuah idiom yang digunakan ketika seorang anak laki-laki menunjukkan kemiripan dengan ayahnya dalam hal tingkah laku, sifat, minat, dan sebagainya. Umumnya ayah dan anak laki-laki saling menyerupai, dan anak laki-laki cenderung melakukan apa yang dilakukan ayah mereka sebelumnya. Ada perbedaan besar antara cara Samuel mengasuh anak dan Eli. Eli dinilai gagal mengasuh anaknya. Dia tidak memberikan didikan kepada anaknya. Namun Samuel tidak demikian. Ini adalah kasus anak-anak yang berperilaku buruk, di mana mereka memilih jalan mereka sendiri. Namun bukan karena kesalahan orang tua. Terkadang itu kesalahan orang tua, tetapi juga kita harus memandang bahwa terkadang bukan. Marilah kita senantiasa waspada. Barangkali sebagai orang tua kita sudah menunjukkan teladan, namun anak kita bisa saja lebih memilih jalan mereka sendiri. Mereka memilih mengandalkan diri sendiri. Samuel hidup saleh, namun anak-anaknya tidak mengikuti jalannya. Inilah penyebab utama bangsa Israel bergeser dari menerima seorang hakim dan mereka menginginkan seorang raja. Mereka meragukan standar hakim dan meminta standar raja. Samuel adalah seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Yehova dan mengatur langkah-langkahnya sesuai dengan itu. Tetapi anak-anaknya tidak mengikuti langkah-langkahnya, tetapi langkah mereka lah yang duniawi. Alkitab tidak secara spesifik menyatakan mengapa mereka tidak meniru ayah mereka. Bukankah mereka dibesarkan dalam didikan dan nasihat Tuhan? Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah anakmu dalam jalan yang seharusnya ia tempuh, dan ketika ia dewasa ia tidak akan menyimpang darinya." Ini adalah prinsip, bukan janji. Kita semua tahu ada beberapa anak yang tidak mengalami hal ini. Ini mungkin karena kemauan sendiri atau ketidaktaatan yang disengaja dari seseorang yang memilih jalan kebodohan. Para pengikut Kristus yang setia dan telah menunjukkan karakter seperti Kristus dapat memiliki anak-anak yang kurang memiliki integritas. Masalah ini tidak hanya terbatas pada para pemimpin seperti Samuel yang saleh, tetapi juga menghantui setiap orang tua yang berusaha mewariskan nilai-nilai moral dan spiritual kepada anak-anak mereka. Hakim yang bisa dibeli mungkin merupakan sebutan yang tepat untuk kedua anak-anak Samuel, karena mereka tidak menegakkan keadilan. Mereka mengejar keuntungan pribadi. Hak istimewa untuk menghakimi membuat anaknya rentan terhadap tekanan untuk kompromi. Mereka demi keuntungan pribadi melakukan keserakahan pribadi. Samuel tentu memiliki godaan yang sama, tetapi karena dikuatkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang bekerja dan hidup di dalamnya, sehingga ia mampu menolak godaan tersebut. Oh, godaan yang masuk ke dalam hati manusia yang berdosa ketika mereka memiliki otoritas atas orang lain. Otoritas menguji karakter seseorang. Setiap orang unik dan membuat pilihannya sendiri. Seorang ayah yang saleh, bahkan yang memiliki integritas seperti Samuel, tidak menjamin anak laki-laki yang saleh. Anak-anak Eli hidup dalam hawa nafsu. Anak-anak Samuel cinta uang. Saudaraku sekalian, berbelok berapa derajat pesawat harus berbelok agar melenceng dari jalur dan gagal mencapai tujuannya? Hanya 1 derajat. Kita sebagai anak-anak Allah seharusnya hidup seperti Allah. Kita membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari. Status kita sebagai anak Allah tidak menjamin kita hidup seperti Allah kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.